Oke, kita sudah live ya di Facebook maupun di Zoom webinar. Jadi kita langsung mulai aja kelas pasti hari ini. Baik, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di kelas pasti Pam Investasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga Bapak Ibu tetap diberikan kesehatan di awal minggu ini. Tetap harus semangat ya untuk mengawali minggu ini. Dan tetap semangat juga tentunya mengikuti kelas pasti yang kita adakan rutin setiap minggunya gitu ya. Dan di hari ini kita mengadakan kelas pasti khusus umum. Jadi selain kita live di Zoom, kita juga live di Facebook. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu yang belum pernah hadir di kelas pasti kita, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Dan tentunya biasanya kita memiliki pembahasan yang menarik setiap minggunya untuk kelas pasti. Yang pertama, di kelas pasti hari ini kita akan membahas terkait bangun pasif income melalui obligasi. Nanti akan dibahas oleh Mas Habibi. Mas Habibi sudah berada di tengah-tengah kita untuk membahas terkait obligasi. Dan sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Dikumara dari tim CGS International Sekuritas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan memberitahukan terkait promo-promo kita juga. Jadi Bapak Ibu bisa kunjungin aja di website kita di cgsi.co.id. Di sini kita pertama ada promo sambut bulan inklusi keuangan. Biasanya di bulan Oktober ini kita memiliki promo yang menarik. Yang pertama ada Lucky 500 bagi Bapak Ibu yang belum buka rekening berkesempatan mendapatkan total senilai Rp100.000 untuk mau melakukan pembukaan rekening secara online dan tentunya bisa dibaca syarat ketentuannya harus berlaku untuk 500 orang pertama. Nah, dan selanjutnya di sini ada bonus in Oktober ya, ada bio. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mendapatkan kesempatan senilai 50.000 dan boneka Lita Galaxian dengan syarat bisa mengikuti kelas pasti ya mungkin ini terakhir gitu untuk bisa mendapatkan kesempatan. Dan selanjutnya di sini juga ada Sobat Game Fest Challenge. Nah, di sini kalau Bapak Ibu yang mungkin tertarik atau bisa bikin video yang menarik terkait dokumentasi investasi dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa melakukan apa namanya membuat video semenarik mungkin untuk Sobat Gamefest Challenge. Dan hadiahnya juga tidak kalah menarik yaitu senilai 300.000 untuk terbaik ya untuk pemenang dari si pembuat video tersebut. Dan di sini periodenya cukup panjang dari 29 September sampai 31 Oktober 2025. Jadi masih ada kesempatan dari promo-promo tersebut. Jangan lupa untuk mengikuti dan jangan lupa untuk melakukan pembukaan rekening dan hadiahnya menarik sekali. Kita tunggu sampai 31 Oktober 2025. Oke, itu saja dan mungkin saya akan lanjut untuk pembahasan obligasi. Jadi di CGS International Sekuritas Indonesia, Bapak Ibu bisa mendapatkan obligasi dengan minimum yaitu adalah senilai Rp1 juta. Produknya ada apa saja? Jadi di sini kita tersedia produk obligasi dari government maupun corporate. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik aja di sini. Dan di sini sebelumnya kita ada 4 obligasi ya dan saat ini kita sudah memiliki 5 obligasi. Salah satunya adalah sukuk. Jadi Bapak Ibu bisa membeli sukuk obligasi melalui aplikasi kita. Dan sisanya di sini ada government maupun corporate yang reguler ya. Bapak Ibu bisa membeli. Lalu klik aja beli di sini dan nanti ada detail informasinya. Nah, seperti ini ya. Lalu jangan lupa untuk klik beli. Dan di sini Bapak Ibu bisa menginput senilai 1 juta untuk minimum pembeliannya. Jadi Bapak Ibu yang belum buka rekening sekarang, nanti buka rekening terlebih dahulu untuk membuka rekening sahamnya. Dan nanti ketika rekening sahamnya sudah aktif, langsung bisa email ke tim jk.so@cgsi.com, nanti akan dibukakan pembukaan rekening obligasinya. Jadi beli obligasi sekarang tidak perlu repot, semua by aplikasi, Bapak Ibu bisa dimanapun, kapanpun, dan kita sudah memiliki reksadana, obligasi, dan saham. Jadi Bapak Ibu memiliki banyak produk yang bisa dibeli secara mudah melalui CGSI. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk materi singkat bagaimana cara membeli obligasinya. Dan mungkin kita langsung aja ya mendetail terkait produk obligasinya. Di sini sudah ada Mas Habibi yang akan membawakan sesi terkait pengenalan obligasi. Oke, Mas Habibi, waktu sudah tepat dipersilakan untuk membawakan sesi kedua. Terima kasih Bapak Ibu semua.
Selamat siang Bapak Ibu, yang terima kasih atas waktunya sudah hadir di acara kelas pasti hari ini tanggal 13 Oktober 2025. Di sini kita akan membahas terkait obligasi. Oke, sebentar. Oke, siap. Di sini saya akan membawakan tema terkait jenis instrumen obligasi, jenis investasi, instrumen obligasi dengan tema lebih dekat dengan obligasi. Perkenalkan, saya Habibi dari divisi Fixed Income atau divisi obligasi di CGS International Securities Indonesia. Di slide pertama ini kita akan membahas terkait klasifikasi aset investasi. Di mana klasifikasi aset investasi ini yang pasti pertama, semakin berisiko investasi, maka semakin tinggi juga tingkat imbal hasilnya, yaitu high risk and high return ya Pak, Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua itu di mana ada portofolio investasi harus disesuaikan dengan risk profile investor. Jadi, Bapak Ibu sekalian di sini eh, pasti sebelumnya sudah sangat familiar dengan jenis instrumen investasi selain obligasi ya. Yang pasti Bapak Ibu juga sudah familiar terkait saham, di mana kalau misalkan Bapak Ibu sudah berinvestasi di saham, otomatis risk profile Bapak Ibu itu sudah tergolong agresif. Klasifikasi risk profile itu dimulai dari konservatif, moderat, dan yang paling tinggi itu agresif. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah berinvestasi di saham di jenis instrumen investasi saham, otomatis Bapak Ibu sekalian ini sudah bisa untuk berinvestasi di obligasi, di mana jenis investasi obligasi ini itu secara karakteristik dia lebih stabil. Secara eh, chart dari segi chartnya itu tidak terlalu fluktuatif seperti jenis instrumen saham gitu. Biasanya itu untuk instrumen investasi obligasi, biasanya investor itu berinvestasi di obligasi pasti dia lebih ke long tenor atau long term gitu ya Pak, Bapak Ibu ya. Bisa nggak sih kalau misalkan ada pertanyaan nih dari Bapak Ibu, bisa nggak sih untuk obligasi di tradingin gitu ya? Jadi sebenarnya eh, investasi obligasi ini karena kan jenis investasi obligasi ini ada beberapa jenis gitu ya. Ada government bonds, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, ada juga corporate bonds. Corporate bonds itu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan, baik itu perusahaan BUMN, BUMD maupun swasta, di mana di setiap karakteristik atau jenis obligasi itu mempunyai tenor dan kupon, istilahnya bunga, berbeda-beda. Kalau misalkan Bapak Ibu berinvestasi obligasi, nggak perlu khawatir harus di hold di sampai jatuh tempo. Sebenarnya kalau di investasi obligasi ini bisa diperjualbelikan kapanpun. Sebagai contoh gini, misalkan Bapak Ibu punya government bonds jenisnya itu FR107, di mana FR107 itu jatuh temponya
di tahun 2045. Bapak Ibu di sini beli obligasi FR 107 ini di bulan Oktober gitu misalkan ya. Lalu di bulan Novembernya itu sudah ada capital gain-nya, sudah ada untungnya. Itu bisa nggak sih diperjualbelikan atau harus tunggu sampai jatuh tempo 2045 itu gitu ya. Sebenarnya untuk obligasi sendiri itu bisa diperjualbelikan, tidak harus menunggu sampai jatuh temponya selesai gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya obligasi di bulan Oktober, di bulan Novembernya pun sebenarnya sudah bisa diperjualbelikan dengan syarat misalkan Bapak Ibu di sini sudah mempunyai capital gain. Terus apa aja sih kalau misalkan Bapak Ibu ini menjual obligasinya sebelum jatuh tempo? Kalau misalkan di deposito kan Bapak Ibu misalkan invest di deposito, misalkan tenornya 3 bulan gitu ya. Selama 3 bulan itu kan tidak bisa di break sebelum jatuh temponya selesai. Jika sebelum eh, jatuh temponya selesai, itu dikenakan biaya break penalti gitu ya, Bapak Ibu ya. Break penalti, dikenakan break penalti plus pajaknya itu 20% untuk instrumen deposito. Kalau di obligasi, Bapak Ibu itu misalkan jualnya di November, otomatis bunga bunganya itu akan tetap dibayarkan kepada Bapak Ibu dan juga kalau misalkan udah ada hasil capital gain ya, itu akan dibayarkan juga. Jadi yang Bapak Ibu dapatkan pokoknya, bunganya plus capital gainnya yang akan didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Gitu. Saya lanjut lagi. Di sini pengertian terkait obligasi. Pengertiannya itu obligasi adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, ataupun lembaga lainnya sebagai penerbit surat utang dengan nominal dan waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan. Karakteristik dari obligasi itu pertama harus ada penerbit entitas yang menerbitkan obligasi, yaitu perusahaan ataupun pemerintah. Kedua adalah nilai nominal. Biasanya sebelum pemerintah atau perusahaan menerbitkan obligasi, itu ada jumlah emisi yang sudah ditentukan oleh si entitas penerbit obligasinya. Sebagai contoh, misalkan suatu perusahaan mau menerbitkan obligasi A, misalkan, otomatis si penerbit itu harus menentukan nilai nominalnya. Misalkan target nilai nominalnya itu 1 triliun yang diterbitkan. Itu harus sudah jelas ditetapkan di awal untuk menerbitkan obligasi itu. Kedua, dan selanjutnya yaitu kupon. Kupon, pengertian kupon di sini yaitu bunga. Kupon harus sudah ditetapkan waktu awal entitas menerbitkan obligasi selain nilai nominal itu ada kupon yang sudah ditetapkan. Pertama, biasanya indikatif dulu. Kuponnya itu indikatif. Jadi misalkan ada seri A itu 3 tahun, misalkan tenornya 3 tahun, kuponnya itu indikatifnya 9 sampai 9,5%. Itu salah satu karakteristik di mana entitas harus menerbitkan obligasi perdana. Terus selanjutnya ada jangka waktunya. Jangka waktunya itu tergantung dari entitas yang menerbitkan obligasi. Bisa jangka waktunya yang diterbitkan hanya 370 hari saja. Bisa juga ada 3 seri, misalkan 370 hari, terus 3 tahun, dan juga 5 tahun. Ada juga yang lebih dari 5 tahun, misalkan seri A itu 370 hari, seri B 3 tahun, seri C
5 tahun, dan seri D itu 7 tahun gitu. Dan eh, syaratnya lagi entitas eh, menerbitkan obligasi itu ada rating atau peringkat. Peringkat ini yang menilai eh, adalah Pevindo atau Fitch yang ada di Indonesia gitu. Jadi rating paling tinggi itu triple A plus, terus triple A, terus ada double A plus, double A minus, double A, terus ada triple B plus, double B plus, sama single B, dan juga sampai terakhir itu default gitu sih Bapak Ibu. Di sini kenapa sih entitas menerbitkan obligasi? Biasanya salah satu tujuan diterbitkan obligasi oleh suatu entitas, baik itu perusahaan maupun pemerintah, itu salah satunya adalah untuk mendapatkan fresh fund gitu, dana segar. Biasanya fresh fund ini bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, atau misalkan untuk akuisisi perusahaan, atau untuk ekspansi dan lainnya gitu sih. Lanjut, di sini untuk salah salah satu contoh government bonds, obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, ada yang namanya seri benchmark dan seri non benchmark. Seri benchmark itu setiap tahun pemerintah pasti mempunyai seri acuan, di mana seri acuan ini eh, untuk melihat yield dari tenor dari jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan sampai 20 tahun. Untuk seri benchmark obligasi pemerintah untuk tahun ini, yaitu ada seri FR103, ini seri benchmark 10 tahun, ada FR104, ini seri benchmark yang 5 tahun, ada FR106, ini seri benchmark 15 tahun, dan juga ada FR107, ini seri benchmark untuk tenor 20 tahun gitu. Untuk tahun 2026 ada seri benchmarknya lagi nggak sih? Gitu. Misalkan ada pertanyaan dari Bapak Ibu seperti itu, ada. Jadi untuk FR untuk seri benchmark tahun 2026, untuk saat ini ada nama yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, ada FR108 dan FR109. FR108 itu untuk benchmark tahun 2026 dengan tenor 10 tahun, dan FR109 itu untuk benchmark tahun depan dengan tenor 5 tahun gitu. Jadi kalau misalkan tahun depan ada seri benchmark baru, otomatis FR103 sampai 107 ini tidak menjadi benchmark lagi di tahun 2026 gitu. Sebagai contoh, eh, seri non benchmark di tabel sebelah kanan, yaitu ada FR96. Ini tenor ini dulu di tahun 2023 sebagai seri benchmark 10 tahun, di mana jatuh temponya itu di tahun 2033. Dan adapun FR97 ini jatuh temponya di tahun 2043, dan seri terakhir itu FR68 dengan kupon yang cukup tinggi di 8,375%, dengan jatuh temponya itu di tahun 2034 gitu. Nah, di sini ada kepemilikan obligasi pemerintah saat ini yang dimiliki oleh eh, perbankan, terus Bank Indonesia, dan juga foreign investor. Untuk saat ini porsinya dari foreign investor itu kurang lebih di 14,6% dari total seluruh obligasi pemerintah yang diterbitkan 100%. Jumlah kepemilikan investor asing itu ada di 14,6% gitu. Di sini ada jenis-jenis surat utang negara untuk konvensional.
Yang pertama ada ORI, obligasi eh, retail Indonesia. Itu ada juga SPN, surat pembendaharaan negara. Ada juga surat utang negara, falas, untuk untuk denominasinya itu bisa USD, Europe maupun Japanese Yen. Dan juga ada namanya SBR, Saving Bond Retail. Ini saya ada beberapa jenis lah untuk surat utang negara yang konvensional. Adapun surat utang negara untuk berbasis syariah. Contohnya itu ada sukuk retail, ada juga IFR, Islamic Fixed Rate, ada juga SPNS, ada PBS, Project Based Sukuk, ada juga sukuk tabungan. Lanjut ke obligasi. Sebelum lanjut, di sini saya ingin menerangkan terkait Project Based Sukuk. PBS ini sama halnya dengan obligasi pemerintah konservatif, yaitu fixed rate, di mana untuk pembayaran kuponnya itu dilakukan secara semi annual, yaitu 6 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu mendapatkan kupon 2 kali gitu. Untuk tanggalnya itu biasanya setiap tanggal 15 dibayarkan kupon setiap 6 bulan sekali. Kalau sukuk retail itu setiap 1 bulan sekali, sukuk tabungan juga untuk 1 bulan sekali gitu. Lanjut kita ke pembahasan terkait obligasi korporasi. Obligasi korporasi ini yaitu obligasi surat utang. Definisinya adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun BUMN ataupun BUMD untuk memperoleh dana tujuannya, yaitu eh, investor. Misalkan Bapak Ibu membeli obligasi korporasi, beda nggak sih sama obligasi pemerintah? Yang jelas sudah pasti beda. Yang membedakan pertama dari entitasnya, kalau obligasi pemerintah itu yang menerbitkan yaitu negara. Kalau obligasi korporasi itu yang menerbitkan perusahaan. Dan perbedaan lainnya yaitu untuk imbal hasilnya, untuk kupon obligasi pemerintah itu dibayarkannya setiap 6 bulan sekali. Jadi setahun itu 2 kali pembayaran kupon. Untuk obligasi korporasi itu pembayaran kuponnya 3 bulan sekali. Jadi 1 tahun itu mendapatkan kurang lebih 4 kali pembayaran kupon. Gitu. Itu yang membedakan. Terus yang lainnya itu sama. Secara pajak itu 10% juga sama. Dan yang membedakan yang jelas dua itu sih, dari entitas yang menerbitkan dan yang kedua yaitu kuponnya gitu. Di sini faktor yang mempengaruhi investor, eh, minat investor terhadap obligasi korporasi. Yang pertama itu rating kredit, di mana setiap obligasi korporasi yang diterbitkan oleh perusahaan biasanya rating kreditnya itu berbeda-beda, tergantung dari entitas yang menerbitkan obligasinya. Sebagai contoh, untuk rating yang triple A itu ada korporasinya itu entitasnya yaitu Pegadaian. Itu secara rating kredit itu triple A. Biasanya kalau misalkan semakin tinggi rating kredit eh, perusahaan, otomatis suku bunganya yang ditawarkan oleh investor itu semakin kecil gitu. Dan sebaliknya, semakin kecil rating kredit si entitas yang menerbitkan obligasi, otomatis suku bunga yang ditawarkan itu semakin tinggi gitu. Dengan resiko yang ditawarkan pasti berbeda-beda antara yang rating kreditnya cukup tinggi maupun yang rendah gitu.
Di sini yang pertama rating kredit tadi, yang kedua itu suku bunga, yang ketiga itu industri dan sektornya, yang keempat itu struktur dan karakteristik obligasi tersebut gitu. Biasanya investor itu yang dilihat biasanya untuk obligasi korporasi sudah pasti suku bunganya sih, suku bunga yang ditawarkan oleh entitas tersebut gitu. Misalkan suku bunganya itu 8% atau 9%, itu biasanya investor cukup tertarik dengan suku bunga di mana yang suku bunga ditawarkan berbanding lurus dengan rating kredit. Biasanya kalau misalkan rating kreditnya itu single A, suku bunganya yang ditawarkan cukup besar. Itu salah satu faktor juga yang mempengaruhi minat investor terhadap obligasi korporasi. Oke, selanjutnya di sini adalah perbedaan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Kalau obligasi pemerintah secara resiko itu lebih rendah karena obligasi pemerintah sudah diatur di dalam undang-undang terkait pembayaran kuponnya gitu sudah dijamin oleh pemerintah gitu. Untuk obligasi korporasi itu resikonya memang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah. Secara kupon yang ditawarkan antara obligasi pemerintah dan obligasi korporasi biasanya obligasi pemerintah itu menawarkan kupon yang lebih stabil di kisaran rate-nya itu sekitar 6% sampai 7%-an. Untuk obligasi korporasi itu biasanya kupon yang ditawarkan itu lebih tinggi. Terus untuk jaminan tadi saya sudah sampaikan jaminan itu untuk obligasi pemerintah itu dijamin negara. Kalau untuk obligasi korporasi itu tergantung dari entitas yang menerbitkan obligasi itu. Terus secara likuiditas itu untuk obligasi pemerintah lebih tinggi dibandingkan obligasi korporasi. Gitu lebih liquid obligasi pemerintah dibanding obligasi korporasi gitu. Terus perbedaan selanjutnya yaitu dari pembayaran kuponnya. Untuk obligasi pemerintah itu dibayarkan kupon setiap 6 bulan sekali. Untuk obligasi korporasi dibayarkan kuponnya setiap 3 bulan sekali dengan pajak masing-masing 10%. Di sini keuntungan dan resiko investasi obligasi yaitu dari segi keuntungan itu imbal hasil lebih tinggi, lebih stabil dibandingkan instrumen misalkan taruh deposito. Biasanya kalau deposito itu menawarkan rate-nya itu sekitar 3 sampai 4% ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk di obligasi itu bisa lebih dari itu gitu. Terus keuntungan lainnya yaitu pendapatan tetap dari kupon. Jadi, pengertian pendapatan tetap dari kupon ini yang dimaksud adalah, misalkan Bapak Ibu mempunyai obligasi pemerintah dengan kupon 7,125%. Otomatis setiap eh, 6 bulan itu secara pembayaran kupon itu kuponnya itu fix. Jadi tidak berubah-ubah gitu. Kalau misalkan jenis perbandingan misalkan dengan deposito. Deposito kan misalkan 1 bulan itu bulan ini misalkan saya mendapatkan rate-nya itu 3,5% misalkan. Nanti kan bulan berikutnya itu bisa naik, bisa juga turun tergantung dengan BI rate kan, keputusan eh, suku bunga Indonesia. Misalkan taruhlah suku bunga Indonesia menurunkan tingkat suku bunganya, otomatis kan untuk bunga yang ditawarkan di deposito itu menyesuaikan. Bisa jadi turun juga dari 3,5 jadi 3,25 gitu.
Kalau untuk obligasi sendiri itu kuponnya sudah fix. Jadi misalkan Bapak beli obligasi dengan kupon 7,125 itu sampai jatuh tempo kupon yang akan dibayarkan itu hitungannya tetap 7,125% gitu. Terus keuntungan yang lainnya sebagai diversifikasi portofolio. Jadi Bapak Ibu di sini misalkan punya aset dengan nominal 1% gitu ya, 1 miliar gitu. Jadi di mana dari portofolio aset allocation Bapak Ibu biasanya kan nggak mungkin ditempatkan di satu jenis instrumen investasi aja gitu kan. Misalkan Bapak ada 1 miliar gitu. Biasanya kalau misalkan Bapak masuk di placementnya di satu jenis investasi aja, itu pertama eh, kurang maksimal. Kedua, biasanya ada resikonya itu cukup tinggi gitu. Misalkan Bapak placementnya di saham gitu semuanya. Itu kan cukup fluktuatif. Jadi eh, adanya instrumen investasi obligasi ini untuk mendiversifikasi dari portofolio aset allocation Bapak Ibu gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu di sini risk profile-nya itu agresif gitu ya. Misalkan agresif dari 1 miliar itu kan biasanya ada yang ditempatkan di eh, obligasi dengan asumsi pendapatan tetap gitu dari kupon. Jadi eh, untuk long term itu Bapak Ibu lebih lebih safety lah. Jadi udah pasti dapat kuponnya gitu. Di mana selain dapat kupon, Bapak Ibu juga bisa menikmati capital gain-nya gitu. Dengan asumsi eh, untuk potongan pajaknya 10%. Tapi kan kalau misal dari satu bio itu misalkan taruh 30% di saham, terus 50% di entah itu dibagi dua, 25% di obligasi, 25% di deposito atau reksadana, terus sisanya di savings gitu. Itu untuk diversifikasi portofolio Bapak Ibu sih untuk memaksimalkan eh, portofolio Bapak Ibu sekalian. Terus keuntungannya lagi yaitu adanya potensi untuk mendapatkan capital gain sendiri gitu. Sebagai contoh, misalkan Bapak Ibu punya obligasi pemerintah, contohnya FR 106 gitu, dengan kupon yang ditawarkan 7,125%. Bapak Ibu sekalian belinya di harga 100, harga di par gitu ya. Seiring berjalannya waktu, otomatis misalkan dari BI rate itu mengkat suku bunganya. Misalkan sekarang atau tadinya BI rate dari 5% dipotong 50 basis point gitu jadi 4,5%. Secara biasanya itu teorinya kalau misalkan BI rate menurunkan tingkat suku bunganya, otomatis harga obligasinya itu akan naik. Di mana yang tadinya Bapak beli FR 106 itu di 100, otomatis harga obligasi Bapak bisa menjadi 102 maupun 103 tergantung market pada saat itu gitu. Jadi Bapak yang tadinya Bapak punya face value satu bio di harga 100, itu kan Bapak mendapatkan 3% keuntungan dari kenaikan harga tersebut gitu. Dan ditambah lagi bunga berjalan, kuponnya itu juga akan masuk ke rekening Bapak dan Ibu jika Bapak Ibu ini profit taking di obligasi yang sudah mendapatkan capital gain-nya gitu. Di mana pajaknya juga itu eh, cukup kompetitif lah dibanding deposito kan 20%, untuk obligasi sendiri itu potongan pajaknya 10%. Di mana ada keuntungan, pasti ada resikonya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Resiko di sini yaitu pertama ada risiko likuiditas,
Kedua, itu ada risiko gagal bayar jika di suatu entitas tidak mampu membayar kuponnya, itu biasanya default obligasinya gitu. Tergantung dari entitas tersebut, ada yang dikonversi ke saham ataupun dibayar kuponnya itu dibayar menyicil gitu. Itu nanti tergantung dari si entitas yang menerbitkan obligasi. Terus yang terakhir itu ada resiko suku bunga gitu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait penjelasan saya tentang obligasi? Kalau ada pertanyaan boleh ditulis aja di room chatnya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu terkait obligasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya? Tapi Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah dengar nggak terkait obligasi? Biasanya kan Bapak Ibu di sini mungkin asumsi saya sudah sangat familiar dengan saham gitu ya. Kalau sebenarnya kan jenis instrumen investasi kan ada beberapa kan Bapak Ibu kan. Ada saham, ada obligasi, reksadana, ada juga yang derivatif tuh misalkan structure warrant dan lainnya gitu. Bapak Ibu, apakah sebelumnya sudah familiar terkait obligasi atau memang sudah punya nih, sudah pernah beli sebelumnya terkait obligasi ini? Untuk obligasi sendiri sebenarnya cukup trennya untuk saat ini itu sedang tinggi sih, sedang bullish lah. Karena dengan asumsi untuk beberapa bulan kemarin kan memang BI Rate sudah menurunkan tingkat suku bunganya. Jadi untuk harga obligasi sendiri saat ini itu kenaikannya cukup signifikan dibandingkan beberapa bulan lalu sih Bapak Ibu. Khususnya untuk seri-seri benchmark itu seri FR103, FR104, FR106 dan FR107. Tapi gimana sih kalau misalkan saya masuk obligasi sekarang gitu? Sebenarnya sih untuk Bapak Ibu mau placement gitu ya, obligasi untuk saat ini sih masih cukup oke, apalagi untuk investasi jangka menengah sampai jangka panjang ya. Karena kan Bapak Ibu di sini kalau misalkan invest di obligasi itu otomatis dan sudah pasti itu mendapatkan kupon setiap 3 bulan itu di obligasi korporasi dan setiap 6 bulan di obligasi pemerintah gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu beli obligasi dengan face value-nya itu nilai pokoknya 1 bio gitu misalkan. Kalau kuponnya oke kan jadi setiap 6 bulan sekali atau setiap 3 bulan sekali kan Bapak Ibu yang ada di sini itu mendapatkan kupon secara fix gitu. Jadi setiap 3 bulan kasarannya gitu Bapak mendapatkan uang bonus lah, passive income dari kupon obligasi yang Bapak Ibu investasikan gitu. Jadi semakin banyak nominal face value nominal yang Bapak Ibu investasikan, otomatis kupon yang didapatkan itu semakin banyak juga gitu. Entah itu kuponnya mau diinvestasikan lagi ke
saham atau untuk kebutuhan pribadi itu ya keputusan ada di Bapak Ibu gitu. Yang pasti dengan Bapak Ibu mendiversifikasi portofolio di instrumen investasi obligasi ini, Bapak Ibu itu sudah pasti mendapatkan kasarannya uang tambahan lah dari kupon yang didapatkan gitu. Misalkan Bapak Ibu tahu nih setiap bulan atau setiap per 3 bulan, per 6 bulan ada pembayaran apa gitu ya. Bapak Ibu eh, caranya untuk membayar itu sebenarnya nggak harus eh, bayar dari eh, uang pribadi Bapak Ibu sih. Kalau misalkan Bapak Ibu menginvestasikan di obligasi, otomatis pembayaran itu bisa dibayarkan dengan kupon yang didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Gitu. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu terkait obligasi di sini? Kalau ada boleh ditulis saja di chat, nanti kita discuss bareng-bareng terkait pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Pokoknya yang Bapak Ibu mesti yang harus diingat lah untuk jenis instrumen investasi obligasi ini sebenarnya cukup ini sih yang paling signifikan dari perbandingan dari deposito gitu ya. Itu dari pajaknya sih. Kalau pajaknya itu di obligasi itu 10%, kalau deposito itu 20%. Dan juga kuponnya itu obligasi biasanya kuponnya lebih tinggi dibandingkan rate deposito di yang ditawarkan. Selain itu adanya potensi capital gain yang Bapak Ibu akan dapatkan seiring berjalannya waktu terkait invest di obligasi. Kalau misalkan di deposito itu misalkan Bapak Ibu menempatkan 1 miliar, otomatis kan nanti yang akan dikreditkan pada saat jatuh tempo kan 1 miliar plus bunga dikurangin 20% kan. Kalau misalkan di obligasi itu ada potensi mendapatkan capital gain. Misalkan Bapak Ibu eh, beli 1 bio, otomatis dengan seiring berjalannya waktu harga Bapak Ibu eh, harga perolehan Bapak Ibu misalkan 100 waktu beli awal naik jadi 3%, otomatis kan Bapak Ibu yang dikreditkan ke rekening Bapak Ibu ketika Bapak Ibu jual itu harganya lebih dari 1 bio kan gitu. 1 miliar 30 juta gitu ya misalkan dari 3%-nya. Terus yang terakhir sebenarnya terkait perbedaan obligasi dan apa dan deposito itu kalau misalkan deposito kalau misalkan dicairkan sebelum jatuh tempo itu ada penalti yang harus dibayarkan. Kalau di obligasi itu tidak ada penalti yang dibayarkan, malahan bunga berjalan akan tetap dibayarkan ke rekening Bapak Ibu sekalian. Gitu sih. Itu secara garis besar perbedaan antara obligasi dan deposito. Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu di sini tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri untuk kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu waktunya sudah menyempatkan hadir di kelas acara kelas pasti dengan tema obligasi ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ke depannya mau berinvestasi obligasi di CGS, itu bisa menghubungi saya
di nomor handphone ini 0813 ini 26650445 ataupun bisa ke customer service gitu. Nanti akan dilayani pertanyaan Bapak Ibu di customer service kita itu. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya akan akhiri kelas pasti hari ini. Mohon maaf kalau misalkan eh, ada kesalahan yang saya sampaikan. Kalau misalkan Bapak Ibu dikira masih belum begitu paham terkait investasi obligasi, bisa menghubungi saya maupun CSO. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian.